Pernahkah engkau merenungkan, mengapa ada orang yang hidupnya senantiasa dilancarkan segala urusannya, hatinya tenang meski di tengah kesibukan, dan rezekinya selalu terasa cukup serta diberkahi, sementara engkau setiap hari berjuang keras, namun urusan terasa berat dan penuh hambatan? Bisa jadi jawabannya terletak pada satu amalan ringan yang sering kita abaikan, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mewasiatkannya sebagai jalan pembuka pintu kebaikan sepanjang hari. Di dalam pembahasan ini kita akan membahas rahasia dan keutamaan sholat duha, amalan yang jika dijaga dengan tulus hati, Allah sendiri menjamin akan mencukupi segala kebutuhanmu hingga akhir siang. Banyak orang melakukannya sekadar gerakan tubuh tanpa mengetahui kemuliaan dan hikmah yang tersembunyi di dalamnya, sehingga keberkahannya belum terasa meresap ke dalam jiwa. Tetaplah menyimak pembahasan ini hingga selesai, agar engkau memahami betapa agungnya kedudukan sholat duha di sisi Allah, dan bagaimana cara meraih seluruh janji kebaikan yang telah disiapkan bagi orang-orang yang menjaganya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sahabat beriman yang dikasihi Allah, izinkan aku mengajakmu untuk menuliskan di kolom komentar kalimat doa ini. Ya Allah, berikanlah aku taufik untuk senantiasa menjaga sholat duha. Semoga doa yang kita panjatkan bersama menjadi awal perubahan yang indah dalam hari-hari kita. Jangan lupa juga untuk menekan tombol suka dan membagikan video ini kepada saudara serta kerabat yang mungkin belum mengetahui keutamaan amalan mulia ini. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu matahari telah naik tinggi, sesudah lewat waktu larangan sholat setelah terbitnya matahari hingga menjelang masuk waktu zuhur. Para ulama sepakat bahwa sholat ini termasuk sunnah muakkadah, yaitu amalan yang sangat dianjurkan dan sering dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta beliau wasiatkan kepada para sahabatnya untuk senantiasa menjaganya. Waktu pelaksanaannya dimulai ketika matahari telah naik kira-kira 7 hasta dari ufuk timur, dan berakhir saat matahari tepat berada di atas kepala sebelum tergelincir ke arah barat. Para ulama menjelaskan bahwa waktu yang paling utama untuk melaksanakannya adalah ketika matahari mulai terasa hangat sinarnya menyentuh bumi, yaitu sekitar seperempat waktu siang telah berlalu. Jumlah rakaat yang paling sedikit adalah 2 rakaat, dan dapat ditambah menjadi 4 rakaat, 8 rakaat, hingga 12 rakaat. Setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Banyak dalil dari Al-Quran dan hadis yang menerangkan keutamaan sholat duha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78, yang artinya laksanakanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir hingga ke gelap malam, dan kerjakanlah sholat fajar. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh malaikat. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa sholat duha termasuk dalam kelompok ibadah pagi yang dimaksudkan untuk mengingat Allah di waktu terbitnya cahaya matahari. Dalam surat Hud ayat 141, Allah berfirman yang artinya, dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu petang dan pagi hari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan bahwa sholat pagi yang dimaksud adalah sholat duha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal yang tidak akan aku tinggalkan hingga mati, yaitu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, melaksanakan sholat duha, dan tidur dalam keadaan telah melaksanakan sholat witir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wasiat ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat duha di sisi Allah, sehingga Rasulullah sendiri menjadikannya sebagai amalan yang terus dijaga dan diwariskan kepada umatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat, dan kadang beliau menambah sesuai kehendak Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak hanya menganjurkan sholat duha dengan lisan, tetapi juga melakukannya secara rutin dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi teladan yang nyata bagi kita semua. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada pagi hari setiap persendian tubuh kalian berkewajiban bersedekah, maka setiap ucapan tasbih adalah sedekah, setiap ucapan tahmid adalah sedekah, setiap ucapan tahlil adalah sedekah, setiap ucapan takbir adalah sedekah, memerintahkan kebaikan adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Semua sedekah itu dapat dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan makna hadis ini,
bahwa tubuh manusia memiliki 360 persendian, dan setiap sendi itu memiliki hak untuk bersedekah kepada Allah setiap harinya. Jika seseorang melaksanakan sholat duha dengan 2 rakaat saja, maka sholat itu sudah menggantikan seluruh sedekah yang harus dikeluarkan oleh setiap persendian tubuhnya. Betapa besarnya kemurahan Allah yang menjadikan ibadah ringan ini menggantikan ratusan amal sedekah yang berat. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmizi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau meninggalkan 4 rakaat sholat pada awal siang hari. Niscaya aku akan mencukupi kebutuhanmu hingga akhir siang." Para ulama menjelaskan bahwa janji Allah ini bukan berarti seseorang akan menerima harta melimpah tanpa usaha, melainkan Allah akan melancarkan segala urusannya, memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, menjauhkannya dari kesempitan, dan memberinya kecukupan rezeki yang menenangkan hati. Kecukupan yang dimaksud bukan hanya banyaknya harta, melainkan ketenangan jiwa, keberkahan dalam sedikit rezeki, dan terhindar dari rasa gelisah serta kekhawatiran yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang senantiasa menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah meskipun sebanyak buih di lautan." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Para ulama menjelaskan bahwa amalan sholat duha yang dilakukan dengan hati yang hadir dan ikhlas menjadi sarana penghapus dosa, karena ibadah pagi yang tulus menjadi cahaya yang membersihkan noda-noda hati yang tertinggal akibat perbuatan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah istana dari emas di surga." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Para ulama menyebutkan bahwa istana ini bukan sekadar bangunan fisik yang indah, melainkan tingkatan kemuliaan dan kenikmatan abadi yang disiapkan Allah bagi hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya di waktu pagi yang penuh berkah. Sholat duha juga disebut sebagai sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, atau sholat awabin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali orang yang senantiasa bertaubat dan kembali kepada Tuhannya." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Para ahli ma'rifat menjelaskan bahwa waktu pagi adalah waktu di mana jiwa masih jernih, pikiran belum terbebani urusan dunia, sehingga ketika seseorang bangun dan menghadap Allah dalam sholat duha, ia sedang menyatakan kesadaran bahwa segala urusan hidupnya bersumber dari Allah, dan ia kembali menyerahkan seluruh jiwa serta harapannya kepadanya. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa hikmah di balik keutamaan sholat duha adalah pengakuan hamba atas nikmat kebangkitan dari tidur, nikmat cahaya matahari, dan nikmat kesempatan untuk beramal di hari yang baru. Tidur adalah sejenis kematian, dan ketika seseorang terbangun lalu melaksanakan sholat duha, ia sedang bersyukur atas nyawa yang dikembalikan kepadanya, dan memohon agar hari yang baru ini dipenuhi dengan keberkahan serta pertolongan Allah. Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan bahwa sholat duha memiliki kedudukan istimewa karena dilaksanakan di waktu di mana sebagian besar manusia masih terikat dengan urusan dunia, sibuk mencari rezeki, atau terlelap dalam tidur. Hamba yang bangun dan memilih menghadap Allah terlebih dahulu sebelum memulai segala urusan dunia, menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah mendahului segala keinginan duniawi, maka Allah pun akan mendahulukan kebaikan dan kemudahan bagi hamba tersebut di sepanjang hari. Para ulama juga memperingatkan bahwa keutamaan sholat duha tidak akan terasa jika hanya dilakukan dengan gerakan tubuh semata tanpa kehadiran hati. Keberkahan sholat duha akan meresap ke dalam jiwa ketika hamba melaksanakannya dengan hati yang tenang, merenungkan makna setiap bacaan, menyadari bahwa ia sedang berdiri di hadapan Allah yang Maha Melihat, dan memohon dengan penuh keyakinan agar Allah melancarkan segala urusannya. Banyak orang yang merasakan perubahan luar biasa dalam hidupnya setelah senantiasa menjaga sholat duha. Urusan yang semula sulit menjadi mudah, hati yang semula gelisah menjadi tenang, rezeki yang semula sempit menjadi diberkahi, dan pintu-pintu kebaikan yang tak disangka-sangka terbuka dengan sendirinya.
Hal itu bukan karena kekuatan sholat itu sendiri, melainkan karena ridho Allah yang turun kepada hamba yang menyempatkan waktu di pagi hari untuk mendekatkan diri kepadanya. Demikianlah keutamaan sholat duha yang telah diterangkan oleh para ulama dan dibuktikan dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk hamba yang diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa menjaga sholat duha, merasakan manisnya beribadah di waktu pagi, dan meraih segala keberkahan serta kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dikasihi Allah, mari kita lanjutkan pembahasan tentang sholat duha dengan menyelami janji-janji agung yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang menjaga amalan ini dengan istiqamah. Bukan sekadar gerakan dan bacaan pagi hari, melainkan perjanjian yang terjalin antara hamba dan pencipta, di mana Allah menanggung segala kebutuhan hamba yang mendekat kepadanya di waktu duha dengan hati yang tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat duha sebanyak 2 rakaat, maka ia tidak akan ditulis oleh Allah ke dalam kelompok orang-orang yang lalai. Barang siapa mengerjakan sholat duha sebanyak 4 rakaat, niscaya ia akan ditulis oleh Allah termasuk dalam kelompok orang yang tunduk dan patuh kepadanya. Dan barang siapa mengerjakan sholat duha sebanyak 6 rakaat, niscaya pada hari itu akan dicukupi oleh Allah segala kebutuhannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Lihatlah betapa lembut dan luasnya kasih sayang Allah. Dengan sedikit amalan yang kita lakukan di waktu pagi yang tenang, Allah menjamin kecukupan hidup kita sepanjang hari. Bukan berarti kita tidak perlu berusaha, melainkan usaha kita akan diberkati, pintu-pintu rezeki yang tak terduga akan terbuka, dan segala halangan yang menghalangi rezeki akan dihapuskan oleh izinnya. Inilah janji Allah yang pasti, bahwa barang siapa mendekat kepadanya dengan ibadah sunnah, Allah akan mencukupi segala keperluan lahir dan batinnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa mengerjakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah istana dari emas di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bayangkanlah, di tengah kesibukan pagi yang kadang membuat kita lupa mengingatnya, kita menyempatkan diri berdiri menghadap Allah, dan Allah menyiapkan tempat tinggal yang indah kekal di alam akhirat sebagai balasan yang tak terhingga. Selain itu, Allah berjanji akan menghapus dosa-dosa hamba yang rutin mengerjakan sholat duha. Para ulama menjelaskan bahwa sholat duha menjadi sebab turunnya ampunan yang luas, hingga dosa-dosa yang banyak seperti buih di lautan akan dihapuskan oleh rahmat Allah. Sebab ketika kita berdiri di waktu duha dengan hati yang lembut, mengakui kelemahan diri dan memohon pertolongannya, Allah akan membalas kerendahan hati itu dengan ampunan yang melimpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, di dalam tubuh setiap manusia terdapat 360 ruas tulang. Maka setiap pagi wajib baginya bersedekah untuk setiap ruas tulang itu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang mampu melaksanakan hal itu? Beliau menjawab, cukuplah seseorang mengerjakan 2 rakaat sholat duha, maka hal itu sudah menggantikan sedekah untuk seluruh ruas tubuhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Maka dengan 2 rakaat sholat duha yang sederhana, Allah menuliskan pahala sedekah yang jumlahnya tak sedikit, menyelamatkan kita dari kelalaian, menjamin kecukupan rizki hari itu, menghapus dosa-dosa, dan jika kita menjaganya hingga 12 rakaat, Allah menyiapkan istana di surga. Semua janji ini tidak diberikan kepada mereka yang melakukannya sesekali saja, melainkan bagi hamba yang istiqomah, yang tetap bangkit menghadap Allah meskipun pagi hari terasa sibuk, meskipun hati sedang gelisah, meskipun mata masih mengantuk. Para ahli makrifat menjelaskan bahwa hakikat janji Allah ini bukanlah semata-mata tentang harta dan kemewahan dunia, melainkan ketenangan jiwa yang mendalam. Ketika hati kita terbiasa mendekat kepada Allah di waktu duha, Allah akan menanamkan keyakinan yang kuat di dalam dada, sehingga kita tidak lagi cemas memikirkan hari esok. Kita tahu bahwa yang memberi rizki tidak pernah tidur, dan Dia yang memanggil kita berdiri di waktu pagi pasti akan mencukupi segala yang kita butuhkan. Maka janji Allah bagi orang yang rutin sholat duha mencakup kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Di dunia, hati menjadi tenang, rizki diberkati, urusan dipermudah, dan dosa-dosa diampuni. Di akhirat,
disiapkan tempat tinggal yang mulia di surga, serta derajat yang tinggi di sisi Allah. Semua itu bermula dari sedikit usaha kita untuk meninggalkan kenyamanan tidur, berdiri di hadapan Allah, dan menyerahkan segala urusan kepadanya di waktu duha yang penuh berkah. Saudaraku, janji Allah itu pasti benar dan tidak akan pernah ingkar. Tinggallah kita yang seringkali ingkar pada amalan ini, lalu merasa heran mengapa hati masih gelisah dan rizki terasa sempit. Cobalah jaga sholat duha dengan tulus, bukan hanya meminta rizki semata, melainkan mencari ridho Allah. Maka engkau akan merasakan sendiri bagaimana Allah menepati janji-janjinya dengan cara yang indah dan di luar dugaan. Mari kita selami lebih dalam tentang bagaimana sholat duha membawa pengaruh yang nyata terhadap rizki hamba yang menjaganya dengan tulus dan istiqomah. Banyak orang mengira rizki hanyalah harta yang datang melimpah, padahal rizki yang sesungguhnya mencakup segala bentuk kecukupan, kemudahan, keberkahan, dan jalan yang terbuka bagi kehidupan hamba di dunia. Sholat duha menjadi salah satu pintu yang Allah bukakan lebar-lebar bagi hamba yang mendekat kepadanya di waktu pagi yang penuh berkah. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu." Inilah janji langsung dari Allah yang Maha Pemberi rizki. Ketika engkau menyempatkan diri berdiri menghadapnya di waktu duha, engkau sesungguhnya menyerahkan urusan hidup kepada pemilik segala pintu rizki. Allah kemudian memastikan bahwa segala kebutuhan yang engkau perlukan pada hari itu akan terpenuhi dengan cara yang kadang tidak engkau sangka sebelumnya. Para ulama menjelaskan bahwa efek sholat duha terhadap rizki tidaklah bekerja secara ajaib tanpa makna. Ada hikmah mendalam yang tersembunyi di baliknya. Pertama, sholat duha melatih hati untuk memahami bahwa rizki datangnya dari Allah semata, bukan semata-mata karena usaha manusia. Ketika engkau berdiri di waktu pagi, engkau mengakui bahwa meskipun engkau akan berusaha sekuat tenaga, yang menentukan hasil dan kelapangan rizki adalah Allah. Keyakinan inilah yang kemudian menenangkan jiwa, sehingga engkau bekerja dengan tenang, tidak gelisah, dan tidak terburu nafsu mengejar dunia. Hati yang tenang akan mampu melihat peluang rizki yang seringkali terlewatkan oleh orang yang hatinya penuh cemas dan takut kekurangan. Kedua, sholat duha menghapus halangan-halangan rizki yang tak tampak oleh mata kasar. Para ahli makrifat menyebutkan bahwa banyak sekali pintu rizki yang tertutup bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena hati yang lalai, dosa yang mengeraskan dada, atau sifat yang tidak menyenangkan Allah. Dengan sholat duha yang dilandasi kerendahan hati, Allah menghapus dosa-dosa kecil, membersihkan hati dari sifat serakah dan putus asa, sehingga jalan rizki menjadi terbuka dan diberkati. Kadang halangan itu berupa orang yang menghalangi urusanmu, kadang berupa kesalahan keputusan yang engkau hampir ambil, dan Allah menghindarkanmu dari hal itu berkat keberkahan sholat duha yang engkau amalkan. Ketiga, sholat duha mendatangkan keberkahan atas sedikit rezeki yang engkau peroleh. Bukan berarti engkau akan tiba-tiba menerima harta yang melimpah, melainkan harta yang sedikit itu menjadi cukup, menjadi manfaat, dan tidak cepat habis. Inilah rizki yang paling berharga menurut pandangan ulama. Banyak orang menerima harta yang banyak, namun tidak diberkati, sehingga selalu merasa kurang dan hidup dalam kekhawatiran. Sebaliknya, hamba yang menjaga sholat duha, Allah menanamkan rasa cukup di dalam hatinya, sehingga apa yang ada di tangannya terasa melimpah dan menenteramkan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam tubuh setiap manusia terdapat 360 ruas tulang. Maka setiap pagi wajib baginya bersedekah untuk setiap ruas tulang itu. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang mampu melaksanakan hal itu?" Beliau menjawab, "Cukuplah seseorang mengerjakan 2 rakaat sholat duha, maka hal itu sudah menggantikan sedekah untuk seluruh ruas tubuhnya." Dari sini kita pahami bahwa sholat duha adalah bentuk syukur yang utuh atas nikmat tubuh yang Allah berikan. Barang siapa bersyukur, Allah berjanji akan menambah nikmat kepadanya. Itulah sebabnya rizki menjadi lancar dan bertambah berkah, karena engkau telah membuka pintu syukur di waktu pagi sebelum engkau memulai segala aktivitas duniawi.
Para ahli makrifat juga mengingatkan bahwa sholat duha menjadi sebab terbukanya pintu rizki yang tidak disangka-sangka. Ada rizki yang datang melalui jalan yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya, melalui orang yang tidak pernah engkau sangka akan menolongmu, atau melalui peristiwa yang pada awalnya terasa menyulitkan, namun ternyata membawa jalan keluar yang indah. Hal ini terjadi karena engkau telah mendahului segala urusan dengan mendekat kepada Allah, sehingga Allah mengatur segala langkah dan pertemuanmu untuk membawamu kepada rizki yang telah Dia siapkan bagimu. Namun perlu engkau ketahui, efek sholat duha terhadap rizki baru akan terasa sempurna apabila dilandasi niat yang tulus. Janganlah engkau mengerjakan sholat duha hanya karena ingin mendapat harta semata, melainkan niatkanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhonya, dan menyerahkan segala urusan rizki kepadanya. Ketika niatmu sudah lurus, maka Allah akan memberikan rizki kepadamu dengan cara yang paling baik, baik di dunia maupun sebagai bekal di akhirat kelak. Maka saudaraku, janganlah engkau menyerah jika baru mengamalkan sholat duha, namun belum merasakan perubahan yang besar. Istiqomahlah, karena Allah melihat keteguhan hatimu, bukan seberapa cepat engkau mendapatkan apa yang engkau minta. Setiap pagi engkau menghadap Allah dengan 2 atau 4 rakaat sholat duha, engkau sedang menanam benih keberkahan yang suatu saat akan tumbuh menjadi kelapangan rizki, ketenangan hati, dan jalan hidup yang mudah dan diberkati oleh Allah. Sebagai penutup dari pembahasan ini, marilah kita merenung sejenak bahwa sholat duha bukanlah sekadar ibadah tambahan yang ringan dan mudah dilupakan. Ia adalah jembatan yang menghubungkan hati kita dengan Allah di awal hari sebelum kita terburu-buru mengejar segala urusan dunia. Banyak orang yang sepanjang hari merasa gelisah memikirkan rizki, padahal pintu kecukupan telah Allah sediakan sejak pagi hari. Tinggal kita yang datang menghadapnya dengan hati yang tulus dan istiqomah. Janganlah kita menunggu sampai rizki terasa sempit, baru kita mencari jalan kembali kepada Allah. Bangkitlah di waktu duha, tundukkanlah kepala di hadapannya, dan serahkanlah segala urusan hidup serta pencarian rizki kepada Yang Maha Pemberi. Maka engkau akan merasakan betapa ringannya beban hati, betapa lapangnya jalan yang Allah bukakan, dan betapa indahnya hidup ketika kita selalu mendahului segala sesuatu dengan mendekat kepada Pencipta langit dan bumi. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang senantiasa menjaga sholat duha dengan penuh keridhaan dan ketulusan hati. Bukakanlah untuk kami pintu-pintu rizki yang halal dan berkah. Luaskanlah dada kami dengan keyakinan kepada takdir-Mu, dan jauhkanlah kami dari sifat gelisah serta putus asa dalam mencari kehidupan. Terimalah segala amalan kami, dan jadikanlah sholat duha ini cahaya bagi langkah kami di dunia dan bekal yang mulia di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dikasihi, jika pembahasan ini menyejukkan hatimu, jangan lupa untuk menekan tombol suka, membagikan video ini kepada orang terdekatmu, serta berlangganan agar engkau tidak ketinggalan nasihat-nasihat yang bermanfaat selanjutnya. Tuliskanlah doa terbaikmu di kolom komentar. Semoga doa-doa kita menjadi saksi kasih sayang Allah atas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.